لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا أهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون Allahumma sholli lana bi'an ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ayahsabul insanu
ayyutraqa suda. Sadaqallahul azim. Halo guys, berjumpa lagi bersama Samil TV Sunnah di dalam mimbar Jumat kita. Alhamdulillah di kesempatan pada hari ini kita selalu diberikan sebuah kesehatan yang insya Allah kesehatan itu akan kita gunakan sebagai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah, Rabb Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Maka daripada itu wajib kita untuk melaksanakan setiap apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan sahabatnya yang selalu istiqamah di jalan beliau. Amin ya rabbal alamin. Mimbar Jumat kita pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang indahnya syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan manusia hidup di dunia ini sia-sia. Allah mengatakan dalam Quran di muqaddimah yang kita bacakan tadi, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja? Di dalam Quran surah Al-Qiyamah surah ke-75 ayat ke-36. Imam Syafi'i berkata, artinya tidak diberikan perintah dan tidak diberikan larangan, itu tidak mungkin. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun surah ke 23 ayat ke 115 sampai ke 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ini sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Semua ini Allah ingatkan kepada kita, saudara-saudara rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai manusia, bahwa kita adalah hamba yang diciptakan oleh Allah. Berkewajiban kita adalah untuk senantiasa mengingatnya, zikrullah, mengingat Allah setiap saat, dan beribadah kepadanya. Kita adalah hamba yang hidup di dunia ini tidak seperti binatang ternak yang hanya makan saja, minum atau kawin. Karena itu tidak ada untuk mereka surga dan neraka. Sedangkan untuk manusia Allah telah menyediakan surga dan neraka. Siapa yang mentaatinya, Allah akan masukkan ke dalam surganya. Dan barang siapa yang bermaksiat, tentu akan nyemplung ke neraka. Nah, ketika seorang hamba menyadari tujuan hidup di dunia, dia akan berusaha, dia akan berusaha untuk meneliti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penciptaannya. Dia akan paham kemana dia harus melangkah kakinya, dan hidupnya akan terbimbing karena ia yakin akan adanya hari pembalasan di mana manusia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balasan. Di dalam Quran surat Al-Zalzalah dikatakan bahwasanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan kebaikan walaupun sebesar biji sawi, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya pula.
Ya. Quran surat Al-Zalzalah surah ke-99 ayat ke-7 sampai ke-8. Seorang hamba yang yakin bahwa dirinya adalah hamba Allah akan berusaha untuk menghambakan dirinya kepada Allah, bukan menghambakan dirinya kepada setan, hawa nafsu, atau dunia. Dia lebih ridha untuk menjadi hamba Allah, untuk senantiasa bertakarub ilallah, dan ia senantiasa gembira untuk diatur oleh Tuhannya, karena dia yakin bahwa penciptanya pastilah maha kasih sayang. Kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Oleh karena itu, para sahabat sambil tutur, betapa bahagia seorang hamba, ya, dan betapa indahnya hidup ketika dia mengenal Allah penciptaannya, ketika dia berusaha untuk mentaati Allah walaupun perintah Allah tidak sesuai dengan keinginannya, ya, dan dia berusaha untuk meninggalkan larangan Allah walaupun larangan Allah sesuai dengan selera dan hawa nafsunya. Sahabat sambil tutur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah menciptakan manusia di dunia ini dan Allah memberikan kepada manusia ini ujian demi ujian, masalah demi masalah. Hari ini kita menghadapi masalah yang besar, esok akan kita menghadapi masalah yang kecil, esok lagi akan menghadapi masalah yang lain lagi. Karena setiap masalah yang selesai pasti akan menemui masalah yang baru. Sebagaimana, ya, sambil mengalami, ya, hari demi hari mengulik, ya, tentang masalah-masalah dari pasien-pasien ini. Hari ini kita bisa menyelesaikan masalah mereka, esok nanti akan berjumpa dengan masalah yang baru. Dan ini kita terus belajar, ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surah, ya, Al-Ankabut yang berbunyi Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraqu ayyakulu manna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, akan manusia mengira akan dibiarkan berkata, kami beriman, senantiasa tidak diuji, ya, senantiasa tidak diuji, ya. Sesungguhnya, ya, kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Jadi kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita hadir, ya. Oleh karena itu, perjalanan kita di dalam kehidupan di dunia ini penuh dengan aral yang merintang. Setan berusaha menggoda kita. Iblis telah bersumpah, ia berkata, ya, ia berkata dalam surah Al-A'raf, perhatikan. Fabima akhwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah sesatkan aku, ya Allah, aku akan halangi, aku akan menghalang-halangi hamba-hambamu di jalanmu yang lurus. Jadi setan akan menghalangi kita dari perbuatan kebaikan kita kepada Allah. Setan akan mencoba mencegah kita agar tidak berbuat kebaikan, karena sesungguhnya setan ini merupakan musuh yang nyata bagimu, ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kehidupan dunia yang menipu, kehidupan dunia yang penuh dengan senda gurau, ya, dunia yang penuh dengan kamuflase, dunia yang penuh dengan berbagai, ya, ragam kehidupan yang banyak keluar daripada syariat agama. Maka daripada itu, ya, kita harus membentengi diri kita, memperkuat keimanan kita agar kita tidak masuk ke dalam arah, ya, kemodernisasian dunia ini. Artinya kita masuk ke dalam dunia yang serba modern ini. Maka hendaklah, ya, setiap hari kita berpikir untuk
hidup di dunia ini adalah kita menggunakan akal kita yang Allah berikan untuk memahami ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Para sahabat sambil tutor, mungkin ini saja yang bisa kita berikan di mimbar Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada kita. Saya akhiri mimbar Jumat kita di kesempatan kali ini dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita akan jumpa lagi di segmen selanjutnya. Jangan lupa dukung ya TV Samil Tutor ya dengan cara Anda sendiri. Saya tidak akan menyebutkan. Dukung channel ya Samil TV Sunnah dengan cara Anda. Oke, itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi, memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita di hari Jumat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita, memperkuat tauhid kita agar selalu di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Jumat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama Samil TV Sunnah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita akan membicarakan tentang kesehatan ya, di segmen kesehatan yang kita akan bawakan judulnya penyembuhan tanpa obat. Obat adalah satu bahan yang digunakan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit atau menyembuhkan seorang dari penyakit. Pengobatan sudah dikenal sejak zaman dahulu. Bahkan para nabi pun yang mempunyai cara tersendiri dalam pengobatan. Penyembuhan seorang dari sakit adalah mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan kekuasaan manusia. Karena penyakit datang dari Allah, pasti akan kembali kepada Allah. Dia yang menurunkan penyakit adalah Allah, Allah juga yang menurunkan obatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai hamba Allah, berobatlah kalian karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit melainkan kecuali dia menurunkan juga obatnya." Seorang yang memberikan obat yang baik obatan modern, tradisional, pengobatan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pengobatan alternatif yang lain yang merupakan perantara kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah mengatakan wa iza maridtu fahuwa yasfi, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkannya. Yaitu siapa yang menyembuhkan adalah Allah. Aku adalah itu adalah Allah. Ya, surah As-Surah ayat ke-80. Ketika mencari pengobatan alternatif, jangan sampai seorang terjumus kepada kemaksiatan, kesyirikan, ya, tetapi yang harus dibenarkan oleh syariat Islam. Innallaha lam yaj'al ya sifaukum fima harrama alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat bagimu pada orang-orang yang dia telah mengharamkan padanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bukhari ya. Penyembuhan tanpa obat maksudnya ialah penyembuhan tanpa menggunakan obat-obat kimiawi maupun obat-obat modern, ya, melainkan dengan pengobatan alternatif yang bisa diterima dalam ajaran Islam, ya. Atau dengan kata lain bisa disembuhkan tanpa menggunakan obat-obatan modern, ya, yang berkembang dalam bidang medis. Pertahanan alamiah jauh lebih penting daripada obat-obatan. Ya. Pada beberapa penyakit terkadang tidak memerlukan obat. Dengan kata lain bisa disembuhkan tanpa menggunakan obat-obatan. Karena sebenarnya tubuh manusia mempunyai antibodi dan pertahanan tubuh sendiri mampu untuk melawan penyakit tersebut. Ya. Bisa pertahanan tubuh ini lebih baik daripada menggunakan obat-obatan. Beberapa penyakit yang sembuh dengan sendirinya, misalnya influenza, sedesma, dan masuk angin. Untuk membantu tubuh untuk memerangi, melawan, dan mengatasi suatu penyakit,
harus diutamakan dan diperhatikan 3 hal, yaitu menjaga kebersihan, banyak istirahat, dan minum obat, minum yang banyak, ya, minum obat. Bahkan pada penyakit yang parah sangat memerlukan obat-obatan untuk tubuh, ya, sendirilah yang harus mampu mengatasi penyakit tersebut. Maka walaupun penyakitnya berat, ya, tubuh inilah yang harus mampu mengobati penyakit tersebut, ya. Cukup dengan makan dan minum yang baik, ya, tetap prioritas utama sebagian dari cara-cara kesehatan, tidak diperkenankan tergantung pada penggunaan obat, ya. Kemudian bisa kita menggunakan penyembuhan dengan air. Kita dapat berobat tanpa obat-obatan, akan tetapi kita tidak seorang pun yang hidup tanpa air, karena lebih dari setengah tubuh manusia, ya, 57% tubuh manusia berupa air. Apabila semua orang dapat menggunakan air dengan sebaik-baiknya, maka jumlah penyakit, ya, dan kematian terutama anak-anak mungkin dapat dihindari, insya Allah. Nah, para sahabat tutor, mudah-mudahan materi yang sangat singkat ini, ya, kita sehat tanpa menggunakan obat-obatan. Maka pilihlah pengobatan yang sesuai, yang mampu diterima oleh tubuh kita, ya. Bekam salah satu proyek utama sahabat tutor agar kalian mau melakukan bekam, sebagaimana telah diberitakan kepada kita bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya pengobatan adalah bekam dan madu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk kalian semua. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijabah. Senyumlah, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama Samil TV Sunnah. Alhamdulillah, di kesempatan cepat yang penuh barokah ini kita akan berbicara tentang kisah teladan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya. Kisah dari sahabat ini mungkin nanti bisa menjadi pembelajaran buat kita, ya. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, merupakan Tuhan yang wajib kita imani, dan Nabi Muhammad merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah rangkaian kisah perjalanan hidup seorang pembesar dari umat Islam, seorang pemberani yang pernah ada dalam barisan umat ini, dan seorang ulama dari ulama Islam. Beliau adalah sahabat yang mulia, Mu'adz bin Jabal bin Amr al-Ansari al-Khazraji al-Madani al-Badri, yang kunyahnya bernama Abu Abdurrahman. Beliau seorang sahabat yang ikut menyaksikan Bai'at Aqabah, perperangan Badar, serta peristiwa paling penting lainnya bersama Rasulullah SAW. Beliau termasuk pemuda dari kalangan Ansar yang mempunyai otak cemerlang, cerdas, pemalu, dan dermawan. Berkata Abu Samad bin Sa'id mensifati tentang dirinya, beliau berbadan tinggi, tegap, dan gagah. Seorang ulama yang lain bernama Al-Madani juga mengatakan akan sifat beliau, seorang yang berbadan tinggi, memiliki rambut yang indah, yang sedikit berikal, berbola mata besar, dan berkulit putih. Dirinya masuk Islam pada saat usia baru berumur 18 tahun. Ikut perang Badar, sedangkan dirinya ketika itu masih berusia 21 tahun. Beliau salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW dan pernah mengutusnya ke Yaman sebagai gubernur di sana.
yang meninggal karena terserang wabah ta'un pada tahun 18 Hijriah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis tentang kisah beliau manakala diutus ke Yaman dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan padanya, sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari ahli kitab, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Jika sekiranya mereka mentaatimu akan hal tersebut, maka beritahulah mereka dengan bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu setiap harinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1458, Muslim nomor 19. Sesungguhnya sangat banyak sekali hadis serta atsar yang menjelaskan akan keutamaan yang dimiliki Mu'adz serta kedudukannya yang sangat mulia. Salah satunya hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW berwasiat, ambillah Al-Quran dari 4 orang, dari Ibnu Ummi Abdin, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab, serta Salim matan sanadnya Abu Huzaifah yang hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim nomor 3758 dan Muslim 2464. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ras bin Sa'ad, beliau menceritakan tatkala telah sampai berita pada Umar bin Khattab bahwa di Sarqa, yaitu daerah perbatasan antara Hijaz dan Syam, terjadi wabah yang menyebar. Kalau beliau mengatakan telah sampai berita kepada bahwa di Syam telah terjadi wabah yang menyebar, aku tatkala katakan kepadanya, jika sekiranya aku menjumpai Abu Ubaidah, maka aku akan minta supaya digantikan oleh Mu'adz bin Jabal. Karena ketika aku ditanya oleh Allah, kenapa aku minta digantikan oleh Mu'adz, maka aku akan menjawab, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Mu'adz akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat di depannya para ulama. Hadis riwayat Ahmad 1/263 nomor 108. Dalam redaksi At-Tabrani dikatakan di depan para ulama sejauh mata memandang. Hadis riwayat dalam Mujamul Kabir 20/30 nomor 41, dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam As-Sahih nomor 1091. Nah, dalam hadis-hadis yang lain juga banyak disebutkan bahwasanya keistimewaan daripada Mu'adz ini sahabat Sami Tutor. Mudah-mudahan materi yang singkat dari sahabat Nabi ini bisa kita ambil petik pelajarannya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita seorang yang cermat, pandai, cerdas, dan kita mampu membawa agama ini sampai di akhir zaman nanti. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam sebuah channel Tibun Nabawi, pengobatan herbal, pengobatan bekam, ruqyah, materi-materi dakwah lainnya, resep-resep herbal ilahiyah
dan resep herbal daripada HNI. Ya. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan segala sesuatunya kepada kita, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan setiap apa-apa yang diperintahkannya dan apa-apa yang dijauhi dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo guys, berjumpa lagi bersama Samil TV Sunnah ya. Dan pada kesempatan pagi kali ini di Jumat Barokah yang penuh dengan kebahagiaan buat diri kita, dan mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kekuatan dan semangat untuk saudara-saudara kita di Palestina sana. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada mereka dan Allah berikan kekuatan hati untuk menerima segala sesuatu yang telah Allah gariskan dan Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Para sahabat Samil Tutor rahimakumullah, di kesempatan pagi kali ini kita akan membahas materi kajian sunnah kita, yaitu jauhi sumber kesalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya untuk selalu taat kepadanya dalam keadaan dia tidak butuh kepada apapun dan siapapun, baik itu makhluk yang disebut malaikat, jin maupun manusia. Dari 3 jenis makhluk yang disebutkan ini ya, jenis malaikat tidaklah diberi bagian untuk durhaka kepadanya, yaitu durhaka kepada Allah. Karena malaikat adalah makhluk yang diciptakan untuk senantiasa taat, tunduk, patuh ya, dan selalu beribadah kepadanya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan mereka di dalam Al-Qur'an. Surah At-Tahrim ayat ke-6 yang mana artinya adalah mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dalam apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Tertinggal 2 jenis makhluk, yaitu dari kalangan manusia dan jin, yang mana keduanya terjadi kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Rabbul Alamin, Rabbul Izzati Azza wa Jalla, manusia dan jin. Maka salah satu surah yang sering kita bacakan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Memang kepada keduanya lah dibebankan taklif, beban-beban syariat, yang bila keduanya mau menjalankannya dengan baik selama hidupnya di dunia, kelak akan mendapatkan kenikmatan abadi yang tiada tara. Sebaliknya, apabila keduanya enggan menjalankan, niscaya kesengsaraan dan derita tiada terkira telah menanti bagi kita, hambanya Allah. Bila kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan, senantiasa selalu dalam keadaan kemaksiatan, berjudi, bermaksiat, berzina, maka sampai kapan kita akan berada di titik tersebut? Sampai kiamat? Apakah Allah menakdirkan seseorang selalu bermaksiat kepadanya? Tentu tidak. Allah tidak pernah menakdirkan manusia dalam bentuk apapun kecuali atas ridhonya. Apabila kita bermaksiat kepada Allah, maka kita diperintahkan untuk tubu ilallahi taubatan nasuha, untuk bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bila kita melakukan kesalahan, ada jalan untuk memperbaikinya, ada jalan untuk kita senantiasa bermusahabah ya, bermuhasabah, agar kita ya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kembali kepada fitrah kita. Para sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari Jumat yang penuh barokah ini, sebentar lagi ya
di masing-masing setiap wilayah Indonesia akan melaksanakan salat Jumat. Maka di dalam salat Jumat itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan ampunan kepada kita, agar Allah mau memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya. Karena Allah maha luas, Allah maha pengasih, Allah maha memberikan hidayah kepada kita. Kalau kita tidak minta hidayah kepada Allah, siapa yang akan memberi hidayah? Kalau kita tidak mencari hidayah, siapa yang akan memberikan hidayah tersebut? Para sahabat Sami Tutar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan manusia beserta jin secara syar'i untuk beribadah kepadanya sebagaimana dalam tanzilnya yang agung. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana yang kita sampaikan tadi di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat ke-56. Di antara manusia dan jin yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat, namun lebih banyak lagi yang durhaka dengan kehendak dan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang agung serta keadilannya. Kedurhakaan dan kemaksiatan yang diperbuat dua makhluk ini berawal dari kesalahan makhluk itu sendiri. Ada tiga. Yang pertama ada ambisi, ada hasad, dan dengki. Apa saja ini maksud dengan tiga perkara ini? Ambisi, merasa ingin hidupnya puas, ingin memperoleh sesuatu untuk menambah dan menambah lagi. Dapat harta, sudah dapat sekian, ingin menambah lagi. Ambisi yang kuat untuk menjadi seorang yang nomor satu di keluarga, di anggota sosial, dan dimanapun berada. Karena sesungguhnya iblis menyimpan dendam kesumat kepada alaihissalam yang berusaha untuk menggelincirkan Adam dan Hawa dengan tipu daya, dengan tipu muslihatnya tatkala melihat ambisi Adam alaihissalam untuk tetap abadi di surganya Allah. Tiada tara. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan yang banyak lagi, baik di mana saja yang kalian berdua suka. Namun janganlah kalian mendekati atau berdua mendekati pohon ini yang menyebabkan kalian berdua masuk termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Adam tergelincir oleh rayuan syaitan, rayuan jin laknatullah untuk memakan buah kuldi, sehingga Nabi Adam dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang baik ini, mari kita jaga diri kita agar tidak melakukan suatu kesalahan yang terus menerus. Mari kita introspeksi diri kita dari apa yang pernah kita lakukan di tahun lalu hingga di tahun ini. Kita sama-sama mengintrospeksi diri kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang menjadi tolak ukur kehidupan kita di masa depan akan memberikan kebahagiaan yang hakiki. Nah, para sahabat Sambil Tutor, mungkin ini saja materi yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.